Salam jumpa saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, dan demikian juga dengan Anda sekeluarga. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu, serta dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, diberi kemudahan dalam rezeki, kemudian barokah rezeki dengan rezeki yang melimpah ruah. Saya Malik Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mengulas 3 hal penyakit sekaligus dengan bahan-bahan yang tersedia seperti yang Anda lihat di depan atau di layar video Anda. Pertama, penyakit yang ada hubungannya dengan pengeroposan tulang, penipisan tulang, pengapuran tulang, nyeri persendian, kemudian rasa tidak enak pada tumit kaki di pagi hari atau siangnya. Nah, kemudian selain itu juga saya akan mengupas masalah penyakit yang berhubungan dengan rabun, kemudian silinder, terus plus minus. Nah, selain itu juga penyakit yang ada hubungannya dengan gula darah tinggi, diabetes, dan lain sebagainya. Bahan-bahan di sini yang saya sediakan adalah ini biji kelor ya. Yang ini biji kelor. Nah, pasti sebagian di antara Anda pasti mengenalnya, apalagi mereka yang menanamnya. Ini biji kelor. Terus kemudian ini kulit jamblang yang sudah saya olah dengan dimemar-memarkan waktu proses pembuatannya selagi basah, itu dimemarkan. Dan ini juga sama sebenarnya, ini kulit jamblang juga, cuman ini tidak saya hancurkan. Dimemarkan itu maksudnya supaya apabila nanti dimasak dia semua kandungan obatnya termasuk flavonoid segala macam itu bisa larut dalam air rebusan. Nah, sedangkan ini udah beda. Ini adalah kulit kayu manis ini lebih tipis. Kalau kulit batang jamblang ini, kulit batang jamblang atau duet ya, ini tebal, lebih tebal, 3 kali lebih tebal. Nah, ini Anda sudah tahu, ini sayuran jenisnya mengandung provitamin A yang sangat tinggi. Nah, kemudian serai ini fungsinya menghangatkan, mengencerkan darah, mengalirkan darah yang ini yang dia alirannya lambat, kemudian juga mengencerkan darah, misalnya darah-darah yang mengental, beku, dan sebagainya. Ini sendiri adalah daun kelor. Nah, sekilas ini adalah kapsul, isinya obat-obatan herbal. Kalau ini kapsul 18 namanya. Jadi bahan ini 18 macam ramuan saya gabung menjadi satu, kemudian saya keringkan sari-sarinya tadi, kemudian diolah menjadi ekstrak berupa tepung, baru bisa dimasukin ke kapsul. Nah, sekarang kita kembali kepada fokus yang ingin saya bicarakan. Nah, kalau misalnya seseorang mengalami penipisan tulang, pengeroposan tulang, pengapuran tulang, tulang sendi, dan sebagainya, orang bisa menggunakan daun kelor ini. Ini di luar negeri ya dikenal, PBB juga bahkan merekomendasikan. Di luar ini namanya tanaman ini moringa. Jadi kalau misalnya kita butuh buat mengobatin tulang kita, terus kemudian ada pengapuran juga, terus kemudian mata kita juga rabun, mata kita bermasalah dalam melihat jauh ataupun dekat, siang maupun malam atau lagi sore, ini kita bisa pergunakan ini segini, 1, 2, 3, 4, 5 ini kita rebus. Tapi ini sebenarnya sayuran juga. Kalau saya biasanya saya gulai itu enak banget, enak sekali. Nah, campurannya kalau ini biasanya kalau mata kita butuh
vitamin A-nya lebih tinggi lagi, ya kita campur dengan ini. Ini boleh dimasak begini boleh. Terus kemudian, tapi kalau yang untuk obat biasa ya direbus aja gitu. Kalau ini tadi, ini kan sayuran sebenarnya ini gitu, cuman kegunaannya banyak. Nah ini pun sama fungsinya, untuk pengeroposan tulang, untuk pengapuran tulang, penipisan tulang, tulang rapuh karena usia atau sebagainya. Nah ini bisa kita pergunakan. Kalau kita makan gitu aja sih rasanya pertama manis, lama-lama pahit. Ini biasanya untuk orang yang kena gula darah tinggi, diabetes. Ini juga untuk orang yang penipisan tulang, pengapuran tulang, keropos tulang. Ini saya pakai ini. Nah ini gunanya juga sama untuk diabetes juga gitu loh. Yang ini juga sama, ini gunanya untuk diabetes. Jadi makanya saya gabung begini. Sedangkan ini untuk menstabilkan gula darah. Kalau Anda butuh untuk menstabilkan gula darah untuk sehari-harinya, Anda nggak harus cari yang segini komplitnya, karena susah juga bahannya kadang-kadang. Ini aja cari. Kalau misalnya untuk gula darah ya, misalnya sebab gula darah ini bisa menyebabkan seseorang, kalau gula darah basah, tipenya kan gula darah basah, gula darah kering, yang faktor genetik dan faktor pola hidup, pola makan. Ya kalau misalnya kita gula itu kalau lagi tinggi, sebenarnya badan kita punggungnya pasti dingin, itu tinggi, udah itu gatal-gatal. Nah gitu, penglihatan makin lama rabun. Kalau misalnya makin memburuk. Kalau misalnya dia laki-laki ya dia mengalami disfungsi ereksi. Terus kemudian sering kencing malam hari, haus, tenggorokan kering melulu, dan lapar juga. Kalau misalnya untuk menstabilkan gula darah ya cukup Anda pergunakan ini, nggak usah pakai yang semua. Ini kulit kayu manis 3 batang serai dikeprek. Terus kemudian Anda tinggal menambahin 9 atau 13 daun salam yang segar. Kalau perlu kasih jahe. Ini juga fungsinya menghangatkan badan supaya sirkulasi darah Anda tetap terjaga. Ini gunanya sama daun salam tadi yang saya sebutkan. Itu untuk menstabilkan gula. Jadi kalau gula kita tinggi ya stabilkan dengan 4 bahan. Pertama ini kulit kayu manis ginilah. Ini ukuran satu panjang 1 jari telunjuk. Terus kemudian ininya 3 batang serainya. Tambahkan jahe sekitar 15 gram. Kemudian Anda tinggal mencari daun salam segar gitu. Sedangkan apabila untuk semua yang saya sebutkan seperti gangguan penglihatan, mata bermasalah, tulangnya juga kemudian keropos atau tipis, atau pengapuran tulang, pengapuran sendi, yang terbaik ya Anda pergunakan ini semua gitu. Jadi fungsi ini juga fungsinya untuk gula, untuk stabil. Untuk hipertensi ya bisa ini. Untuk hipertensi bisa, untuk stabil gula bisa. Nah ini ada 4. Pertama ini, kedua kemudian kulit kayu manis. Kalau misalnya daun kelor susah ditemukan ya cari ininya aja, biji kelornya, tapi ambil salah satu di antara ini gitu. Terus kemudian ya tambahkan ini untuk menguatkan supaya fungsi mata Anda ini tak ada hubungannya langsung dengan tulang, tapi ini dengan mata kalau ini. Tapi kalau ini jelas ini untuk tulang, ini untuk mata, ini juga untuk pengapuran, ini juga untuk penyakit gula, untuk sakit gula. Jadi sakit gula ini kalau misalnya dibiarkan lama-kelamaan, kalau gulanya basah dia jadi komplikasi mengenai jaringan jantung, paru-paru, kemudian livernya juga kena, terakhir karena darah terlalu kental ginjal gagal ginjal. Ini semua yang tadi saya sebutkan tadi, sebagiannya itu adalah untuk mengencerkan darah, menstabilkan gula, mengobatin tulang keropos, tulang rapuh, tulang tipis, pengapuran tulang, dan juga untuk mata. Jadi kalau yang wortel ini Anda ini sehari-hari bisa pakai untuk begini, teman. Kalau ini direbus semuanya tadi, yang 5 tadi itu direbus. Salah satunya aja, kalau ada daun kelornya, yang biji kelor nggak usah. Jadi yang dipakai adalah bahan-bahannya di sini kulit kayu manis,
kemudian kulit pohon jamblang kita buat, terus kemudian 3 batang serai. Nah kalau misalnya untuk seluruh yang saya sebutkan tadi, yaitu tambahin lagi daun salam tampilannya sendiri. Nah ini daun kelor. Nah terakhir ini wortel. Wortel ini kalau bisa sih di jus aja. Ini kalau saya sih kalau misalnya dipakai untuk pasien misalnya masalahnya tulang dan mata, ya paling ini aja, 2 ini yang saya gunakan. Ini tulang mata nih, tapi kalau ada gula, ini juga untuk ngobatin gula juga kan, ini juga gula darah, diabetes segala macam. Jadi itu yang bisa saya sajikan, ini sesuai dengan pengalaman saya. Rasanya udah lebih dari 30 tahun saya ini mengolah obat-obatan herbal, terapis dan sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ajukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jadi kalau misalnya ini, jangan lupa dukung ini channel kami ini. Kalau Anda tidak suka, ya di skip aja, tidak perlu berkomentar miring atau segala macam. Banyak orang melakukannya. Saya berdasarkan warisan leluhur, kemudian pengobatan tradisional oleh orang yang memang sudah pakar ahli lah gitu ya. Jadi saya membuat apa adanya, dan pastilah ini tidak saya bawa mati. Saya tinggalkan pengetahuan saya di YouTube, barangkali mereka yang membutuhkannya bisa memberi manfaat kepada mereka semua. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati saudaraku sekalian. Saya hanya manusia biasa, saya adalah Al-Fakir, jadi mohon dimaklumin, dan saya akan terbuka menerima kritik yang sifatnya tidak menjustis atau melecehkan atau rasis dan sebagainya. Jadi demikian, terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.